Mulai malam ini, selagi kesempatan gembleng masih ada, sampai nanti kesempatan gembleng sudah tidak ada lagi, siapapun, terutama kadang, yang datang ke sini dengan tujuan gembleng harus dipastikan terlebih dahulu. Agar supaya dia bersungguh-sungguh dan bersedia mau mengikuti petunjuk yang dimotivasikan di sini. Kalau sebelum datang ke sini dia pernah belajar sesuatu di luar sana atau memiliki sesuatu, maka pastikan terlebih dahulu agar dia bersedia meletakkan terlebih dulu dan menggantikan petunjuk yang dimotivasikan di sini selama di sini. Saya tidak mau lagi ada yang melakukan ketidaknyamanan seperti kemarin orang dari Karanganyar atau orang dari Magelang tempo dulu, dikarenakan tidak mengikuti petunjuk yang dimotivasikan selama di sini. Saya tidak mau lagi ada yang kemijilan, ada yang terjebak di alam kasukman sehingga melakukan kerusuhan, ketidaknyamanan di luar kesadarannya, dikarenakan tidak mengikuti petunjuk yang dimotivasikan di sini selama belajar di sini. Kalau dia bersedia mau mengikuti petunjuk yang dimotivasikan di sini, terima dia dan rajakan dia jika dia lelaki. Kalau dia perempuan, maka ratukan dia. Namun jika sehari dua hari diperhatikan kok tidak mengikuti petunjuk yang dimotivasikan di sini, maka segera hentikan dan suruh dia pulang. Daripada nanti dia terjebak di alam kasukman, daripada dia nanti kemijilan, daripada dia nanti melakukan hal-hal yang membuat kita semua tidak nyaman, seperti orang dari Karanganyar kemarin, lebih baik segera hentikan dan suruh dia pulang. Sedangkan untuk kita semua yang ada di sini, dan untuk semua poro kadang saya yang masih di rumahnya masing-masing, yang masih dalam persiapan gembleng, tentang apa yang sedang saya kaji di sini, tentang apa yang sedang saya praktekkan di sini, saya sudah berulang kali memberikan informasi. Ada
ratusan konten video saya yang saya upload di Putra Romo Channel terkait apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku yang sedang saya kaji dan sedang saya praktekkan di sini. Dengan berbagai macam sudut pandang, dengan beraneka ragam ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan. Masa iya sih belum paham juga? Masa iya sih belum mengerti juga? Bahwasanya ini adalah tentang wahyu pancagaib. Dan sifat sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri, sang penggerak tubuh kita atau sang penggerak raga kita, yang selama ini menjadikan raga kita bisa berpikir, bisa membatin, bisa berkeinginan, bisa itu, bisa ini, dan bisa bla 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 lainnya. Bukan tentang yang lain. Ini adalah tentang hidup. Ini adalah tentang suci, bukan yang lain. Dan ini sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling, dengan berbagai macam sudut pandang, dengan beraneka ragam ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan. Masa iya masih belum ngerti juga? Kalau belum mengerti, berarti tidak mau mengerti, bukan belum mengerti. Lawang informasinya terlalu banyak, amat sangat banyak. Kalau masih belum mengerti juga, berarti memang tidak mau mengerti. Ini adalah tentang wahyu pancagaib, tentang 5 ruh pemberian Tuhan, bukan tentang yang lain. Ini tentang wahyu pancagaib. Dan sifat sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku, yang hanya dapat dilakukan, hanya dapat dijalankan, hanya dapat dipraktekkan dengan kebaikan atau kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang. Wahyu pancagaib yang tak lain dan tak bukan adalah isi daripada raga kita sendiri, hanya dapat dilakukan, hanya dapat dipraktekkan, hanya dapat diibadahkan, hanya dapat dikaji dengan kebaikan atau kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang. Tidak bisa dilakukan atau dipraktekkan dengan kejahatan. Tidak bisa dilakukan atau dipraktekkan dengan keburukan. Sama sekali sangat tidak bisa. Wahyu pancagaib, 5 ruh pemberian Tuhan, yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri, sang penggerak raga kita, hanya dapat dilakukan dengan kebaikan atau kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang. Tidak bisa dipraktekkan atau dilakukan selain dengan kebaikan atau kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang. Artinya, siapapun yang tergugah atau tertarik ikut mengkaji dan mempraktekkan wahyu pancagaib, dan sifat sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku, berarti dia sudah siap menyukai kebaikan dan melakukan kebaikan, atau menyukai kebajikan dan melakukan kebajikan, atau menyukai kesadaran rasa cinta kasih sayang dan
melakukan kesadaran rasa cinta kasih sayang. Kesimpulannya, ini tentang kebenaran, bukan selain kebenaran. Jadi, untuk kita yang ada di sini dan poro kadang yang masih di rumahnya masing-masing, yang masih dalam persiapan gembleng, jangan ragu, jangan malu, jangan takut untuk mengakui dan melakukannya. Karena ini tentang kebenaran. Bagaimana tidak saya katakan ini tentang kebenaran? Lawang Wahyu Panca Gaib yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri, itu hanya dapat dilakukan hanya dengan kebaikan atau kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang. Tidak bisa dilakukan dengan keburukan, tidak bisa dilakukan dengan kejahatan, tidak bisa. Sama sekali sangat tidak bisa. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ini adalah tentang kebenaran. Lah, untuk tentang kebenaran, jangan malu untuk mengakui. Jangan takut untuk melakukan. Lah, ketika kita melakukan keburukan, kita tidak pernah malu. Kita tidak pernah takut untuk melakukannya. Ketika kita melakukan kejahatan, kita tidak pernah malu, tidak pernah takut melakukannya. Kenapa tentang kebenaran kok malu dan takut? Saya rasa itu tidak lucu. Namun ketika kita melakukan kejahatan, melakukan keburukan, kita tidak malu dan tidak takut, dengan suka-sukanya melakukan. Nah, ketika tentang kebenaran, tentang kebaikan kok malu, takut, ini kan tidak lucu. Karenanya, untuk poro kadang saya yang masih dalam persiapan gembleng, masih di rumahnya masing-masing, jangan malu, jangan takut untuk mengakui dan melakukannya di hadapan keluarga panjenengan. Jadi, kalau mau berangkat gembleng, diizinkan atau tidak, disukai atau tidak, pamit baik-baik terlebih dulu kepada keluarga. Kalau tidak diizinkan oleh keluarga, kemungkinan keluarga kita itu belum mengerti, belum memahami. Agar supaya keluarga kita mengerti dan memahami, maka katakan dengan jujur. Jangan berbohong, jangan berbelit-belit. Karena apa? Karena jika tidak, nanti akan menjadi bagian dari kesulitan selama melakukan gembleng di sini. Akhir-akhir ini ada beberapa orang yang didatangi oleh keluarganya, disuruh pulang oleh keluarganya. Didatangi istrinya, disuruh pulang sama istrinya. Ada yang alasannya kelamaan, ada yang alasannya itu ini, dan lain sebagainya. Artinya, hal ini kan bisa momori laku, bisa menodai gembleng, sehingga gemblengnya menjadi gagal. Nah, agar hal ini tidak terjadi lagi di sini, maka sebelum berangkat gembleng, berpamitlah baik-baik kepada keluarga.
Kalau sudah berpamit kepada keluarga baik-baik, setelah sampai di sini, beri kabar keluarganya. Setelah memberi kabar kepada keluarga, kalau sudah sampai di tempat tujuan, kemudian nonaktifkan handphonenya selama gembleng, dan ikuti petunjuk yang dimotivasikan selama gembleng. Nah, kalau pamitannya tidak baik-baik, ya pasti keluarga itu curiga. Keluarga itu akan berprasangka yang tidak-tidak. Dan hal ini akan menjadi bagian dari kesulitan gemblengnya panjenengan. Lah, daripada gembleng mengalami kesulitan-kesulitan yang pada akhirnya seharusnya sebentar jadi lama, lebih baik terbuka tentang apa yang sedang dikaji dan akan dipraktekkan. Ini tentang kebenaran. Jangan malu untuk mengakui. Ini tentang kebenaran. Jangan takut untuk melakukannya. Kalau tidak tahu kata-kata untuk berpamitan, saya ajari. Sayangku, mamahku, jantung hatiku, saya ingin bertobat dari masa lalu saya yang selama ini saya lakukan di luar kesadaran saya, yang menjadikan saya tidak nyaman, kurang bahagia, mengalami kesulitan-kesulitan, masalah-masalah, dan lain-lain sebagainya. Mulai saat ini, karena itu saya mau bertobat. Untuk pertobatan ini, saya akan mendatangi seseorang yang saya yakini bisa menunjukkan jalan bertobat. Jadi saya mohon izin. Kalau sudah melakukan 3 level, saya mohon izin setidaknya 4-5 hari untuk melakukan pertobatan ini. Saya minta kerelaanmu selama saya pergi untuk bertobat. Kalau istri panjenengan tidak mengizinkan ketika panjenengan berkata-kata seperti ini, berarti istri panjenengan bukan orang baik. Keputusannya ada pada diri panjenengan sendiri. Tapi kalau istri panjenengan mendengar kata-kata panjenengan seperti ini, meneteskan air mata bahagia, berarti dia adalah istri sejatimu. Namun kalau dia tidak mengizinkan, bahkan berkata-kata yang tidak-tidak, beri pengertian secara luas. Misal contoh, istri mengatakan, kalau mau bertobat ya sembahyang. Berdoa. Sayangku kan tahu sendiri jawabannya. Jantung hatiku kan tahu sendiri. Saya sudah melakukan sembahyang. Saya sudah berdoa, walaupun itu kadangkala. Namun, setelah selesai sembahyang,
setelah selesai berdoa, saya masih menggunjing tetangga. Saya masih membicarakan orang lain. Dengan cara seperti ini, bagaimana mungkin tobat saya diterima oleh Tuhan? Tentang pertobatan, untuk bertobat, sembahyang, berdoa itu tidak cukup, sayangku. Butuh lebih dari sekedar sembahyang. Butuh lebih dari sekedar berdoa, dan perlu ada petunjuk dari seseorang yang sudah mumpuni tentang pertobatan. Karena itu, sekali lagi aku mohon kerelaanmu dan izinmu. Saya mengetahui di sana, katanya, ada orang yang sudah mengerti, sudah memahami, sudah mengetahui tentang pertobatan, tentang bertobat. Bahkan konon katanya, hanya dengan bertobat kepada Tuhan, masalah duniawi itu bisa diselesaikan dengan mudah. Saya ingin membuktikan, selain saya benar-benar ingin bertobat, saya juga ingin membuktikan kabar ini. Sayangku, sekali lagi mohon kerelaanmu, izinkan aku untuk berangkat tentang bertobat ini. Nah, kalau istri masih ngeyel, orang yang kamu maksud wong edan bagu kan, masa mau bertobat kok sama wong edan bagu? Justru karena wong edan bagu itulah saya terinspirasi. Saya termotivasi, sayangku. Dia bukan hanya wong edan. Dulu dia itu orang bejat, orang jahat, orang najis, orang kejam, orang buruk, dan tidak ada baiknya sama sekali. Tapi dia bisa bertobat. Sebegitu jahatnya dia zaman dulu. Sebegitu buruknya masa lalunya. Saking buruknya, saking jahatnya, sampai-sampai dia menyebut dirinya sebagai wong edan. Namun sejahat-jahatnya dia, seburuk-buruknya dia bisa bertobat, sayangku. Aku terinspirasi oleh dia. Aku tergugah oleh dia. Dan betapapun jahatnya dia zaman dulu, Tuhan menerima taubatnya. Tuhan mengampuni seluruh kejahatannya di masa lalu. Saya terinspirasi oleh dia, sayangku. Sebab karena itu, saya mau bertobat meniru dia. Saya ingin tahu rasanya diampuni oleh Tuhan itu seperti apa. Saya ingin mengalami dengan pengampunan dari Tuhan, masalah duniawi tentang apapun itu bisa saya hadapi dengan mudah. Selain benar-benar saya ingin bertobat, saya ingin membuktikan kabar ini. Sekali lagi, mohon izinkan saya. Mohon kerelaanmu. Kalau istri panjenengan orang baik, tidak mungkin mencegah panjenengan. Kalau dia tetap mencegah dengan penjelasan-penjelasan seperti itu, berarti istri panjenengan bukan orang baik. Buktinya apa? Buktinya
Dia tidak menyukai, tidak menyetujui panjenengan bertobat. Dia lebih menyukai panjenengan melakukan kejahatan-kejahatan. Dia lebih menyukai panjenengan melakukan keburukan-keburukan. Berarti dia bukan orang baik, bukan? Dan keputusannya ada pada diri panjenengan sendiri. Jangan malu untuk mengakui wahyu pancagaib. Karena wahyu pancagaib adalah tentang kebajikan, tentang kebaikan, atau tentang kesadaran rasa cinta kasih sayang. Yang hanya dapat dilakukan dengan wahyu pancagaib. Dan sifat sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku. Saya perhatikan, ini juga menjadi bagian dari kesulitan panjenengan ketika gembleng. Kalau istri-istri panjenengan kok masih belum sadar juga, masih belum menyetujui juga, katakan, sayang, aku adalah suamimu. Aku adalah kepala keluarga di sini. Aku adalah kepala rumah tangga di sini. Kamu mau tahu apa tanggung jawab seorang suami? Kamu mau tahu apa tanggung jawab yang dipikul oleh kepala keluarga atau kepala rumah tangga? Itu urusannya dunia akhirat, sayang. Artinya aku harus bertanggung jawab penuh tentang anak istriku. Mulai dari dunia ini sampai nanti setelah mati. Bagaimana mungkin aku bisa bertanggung jawab tentang dunia akhirat anak istriku? Kalau tentang diriku sendiri saja, saya tidak bisa bertanggung jawab, sayang. Seorang wanita, seorang perempuan dihukumkan untuk bersuami, memiliki pasangan, itu karena apa? Karena wanita atau perempuan memuliakan dirinya dan menyandarkan kehidupannya kepada suaminya atau pasangannya tentang dunia akhiratnya. Bukan tentang yang lain. Simpel singkatnya, agar supaya bisa mendapatkan kesempurnaan dunia akhirat, seorang wanita atau perempuan itu dihukumkan untuk memiliki suami. Artinya, wanita manapun, perempuan apapun, ketika memiliki seorang suami yang berspiritual, harusnya itu bahagianya melebihi segalanya. Karena apa? Karena jika suaminya berspiritual, kesempurnaan dunia akhiratnya itu menjadi pasti. Bukan fiktif-fiktif, bukan ngambang. Jadi, kalau panjenengan para suami memiliki istri yang tidak menyukai panjenengan berspiritual, berarti istri panjenengan tidak memiliki etikat baik. Berarti istri panjenengan tidak memiliki etikat baik. Apalagi jika panjenengan sudah berbicara tentang tobat atau bertobat.
Kalau dia tidak menyukai dan tidak menyetujui, sungguh istrimu itu bukanlah baik. Namun untuk panjenengan para suami yang sedang berspiritual dan istri panjenengan sangat menyukai spiritual panjenengan, apapun bentuk spiritualnya, pertahankan dia. Dia adalah perempuan baik. Dia adalah wanita baik. Tentang ini silahkan ditanyakan kemanapun. Kalau jawabannya tidak sama seperti apa yang saya informasikan ini, tidak usah percaya sama saya. Dan untuk panjenengan para suami, kalau memiliki istri menyukai kegiatan-kegiatan spiritual, jangan sekali-kali panjenengan mencegahnya. Terlebih lagi panjenengan sendiri tidak melakukan spiritual. Karena apa? Karena dia sedang belajar baik. Apapun bentuk spiritualnya. Namun, jika selama istri panjenengan berspiritual kok tidak menghormati panjenengan, cegah dia. Karena dia sudah tersesat. Selama dia berspiritual tidak menghargai panjenengan, cegah dia. Karena dia sedang tersesat. Dan panjenengan sebagai seorang suami punya hak untuk mencegah kesesatan seorang istri. Namun, selama dia berspiritual, kok dia semakin menghormati panjenengan, semakin setia kepada panjenengan, semakin menghargai panjenengan, jangan sekali-kali panjenengan mencegahnya. Jangan sekali-kali panjenengan melarangnya. Terlebih lagi panjenengan sendiri tidak berspiritual. Silakan ditanyakan kemanapun tentang ini. Jika jawabannya tidak sama seperti saya, nggak usah percaya sama saya. Sungguh seluruh wanita, seluruh perempuan itu mengharap kesempurnaan dunia akhirat. Secara umum istilahnya dunia akhirat. Dan kesempurnaan dunia akhirat ini hanya dapat diperolehnya dari seorang suami yang berspiritual. Jadi aneh dan tidak lucu jika memiliki suami yang sedang berspiritual ditentang, dilarang, dicegah. Tidak lucu. Berarti di dalam dirinya ada jiwa hitam yang sedang menghambat spiritual panjenengan. Nah, agar dia mengerti, memahami, jelaskan tentang wahyu panca gaib yang panjenengan mengerti dari saya. Agar dia paham. Kalau dia paham tentang apa dan bagaimana wahyu panca gaib, tidak mungkin. Tidak setuju itu tidak mungkin. Karena seluruh wanita, semua perempuan itu butuh itu. Dan dia hanya bisa mendapatkannya dari seorang suami yang berspiritual. Kalau ada perempuan, ada wanita yang tidak menyukai suaminya berspiritual, berarti dia belum mengerti, belum memahami. Maka beri mengerti, beri pemahaman. Agar dia mengerti, agar dia paham. Kalau sudah mengerti, sudah paham, dia tetap ngeyel seperti itu, berarti dia tidak memiliki etikat baik.
membawa-bawa nama saya, tidak apa-apa. Saya tidak akan sakit hati. Nama saya dibawa-bawa untuk menggugah kesadaran seseorang, saya tidak akan pernah sakit hati. Saya rela. Apalagi sampai ada kata-kata, ngapain berguru sama wong edan? Justru wong edan inilah yang membuat saya terinspirasi. Dia bukan cuma edan, dia jahat dulunya. Dia kejam dulunya, dia buruk. Bahkan bisa dikatakan najis dulunya. Darahnya bisa dikatakan halal untuk dibunuh waktu dulu. Namun sejahat dan seburuk apapun masa lalunya, dia bisa bertobat dan taubatnya diterima oleh Tuhan. Sebab itu dia menggunakan istilah wong edan karena saking edannya kehidupan di masa lalunya. Dia bisa bertobat. Lah wong edan saja bisa bertobat. Kenapa kita yang tidak edan kok tidak bisa bertobat? Untuk bertobat, sembahyang itu tidak cukup. Untuk bertobat, berdoa itu tidak cukup. Butuh lebih dari sekedar sembahyang. Butuh lebih dari sekedar berdoa. Itu pun dibutuhkan juga seseorang yang sudah bertobat di situ. Artinya seseorang yang sudah bertobat itu memiliki pengetahuan tentang bertobat. Jadi dia bisa memberi petunjuk. Nah, kalau kita bertobat minta petunjuk kepada orang yang belum bertobat, ya bodoh sendiri. Nah, wong belum tahu pengetahuannya kok dimintai petunjuk. Bodoh sendiri. Jadi kalau mau bertobat, carilah orang yang sudah bertobat. Karena orang yang sudah bertobat itu bisa memberikan petunjuk tentang bertobat. Buktinya apa kalau wong edan baku itu bertobat dan tobatnya diterima oleh Tuhan? Buktinya wong edan baku bisa mencintai orang yang membenci wong edan baku. Wong edan baku bisa mengasihi orang-orang yang menghina dan mencaci wong edan baku. Wong edan baku bisa menyayangi orang-orang yang mengfitnah wong edan baku. Dan wong edan baku bisa melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang menjahati wong edan baku. Kalau taubatnya tidak diterima, tidak mendapat pengampunan dari Tuhan, mana mungkin mampu melakukan seperti itu, sayang. Katakan seperti itu. Dengan itu saya terinspirasi, makanya saya mau menemui dia untuk membuktikannya. Benarkah seperti itu? Jangan tujuannya menemui saya gembleng di sini, pamitnya ke sana-sana. Ya pasti curiga, pasti berprasangka itu dan ini keluarga, anak istri. Dan ini akan mempersulit gemblengnya panjenengan. Jadi diizinkan, tidak diizinkan, disetujui, tidak disetujui, berpamitlah baik-baik secara jujur. Kalau mengalami kendala, setidaknya tiru kata-kata saya tadi. Enggak ada. Kaum istri yang tidak bahagia mendengarkan pengakuan suaminya bertobat itu enggak ada. Kalau sampai ada, berarti itu bukan istri yang baik.
Tidak ada satupun istri yang tidak bangga memiliki suami yang sudah bertobat. Tidak ada. Kalau ada berarti itu bukan istri yang baik. Tidak ada kaum istri yang tidak meneteskan air matanya ketika seorang suaminya bertobat. Kalau ada berarti dia bukan istri yang baik. Berulang kali bahkan ratusan konten video saya memberikan informasi tanpa tedeng aling-aling dengan berbagai macam sudut pandang dan beraneka ragam pengertian, pemahaman, dan pengetahuan bahwa ini tentang wahyu pancagaib dan sifat sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri yaitu wahyu pancalagu yang tak lain dan tak bukan 5 ruh pemberian Tuhan atau sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri, sang penggerak tubuh yang seumur hidup menghidupi kita dan menjadikan kita bisa itu, ini, dan lain sebagainya. Bukan tentang yang lain. Dan ini hanya dapat dilakukan, hanya dapat dipraktekkan, hanya dapat diibadahkan dengan kebaikan atau kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang. Bukan yang lain. Artinya ini tentang kebenaran. Ini tentang kebenaran. Jadi jangan malu untuk mengakui wahyu pancagaib. Jangan malu untuk mengakui kebenaran. Jangan takut untuk melakukan kebenaran. Jangan takut untuk melakukan pancagaib.